Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Mudah-mudahan kedamaian, rahmat Allah dan keberkahan Allah tercurah kepada kita semua yang hadir di majelis ini, amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, melanjutkan kembali pintu-pintu menuju khusyuk, pintu yang bisa kita lalui agar kita bisa menikmati solat-solat yang kita jalani. Setelahnya 3 pintu yang sudah saya sampaikan, pintu syukur, kemudian pintu tadarru', kemudian pintu tawadhu. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas pintu yang bisa kita lalui agar kita bisa menjadi penikmat sholat, yakni pintu doa. Pintu doa. Hadirin, sholat secara makna kata itu artinya as-sholatu ad-du'a. Dan hal ini, makna sholat sebagai doa itu bisa kita acukan kepada salah satu ayat di dalam surat, yakni di dalam salah satu surat, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi sholat secara arti kata itu artinya doa. Dan ternyata di dalam sholat banyak gerakan-gerakan atau posisi-posisi dalam sholat yang isinya itu adalah doa. Kita mulai misalnya ketika kita berdiri, kalau doa iftitah itu di sana, kalau yang saya lihat tidak ada kandungan doa yang bentuk permintaan. Akan tetapi di dalam suratul Fatihah ada doa ihdinas siratal mustaqim. Ihdi, semoga engkau menunjukkan kepada kami as-sirata, kepada jalan al-mustaqimah yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan, yakni jalannya para nabi dan para rasul, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, yakni orang-orang Yahudi, waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat, yakni orang Nasrani. Setelah itu kita amin, amin. Itu mendoakan doa ihdinas siratal mustaqim. Di dalam ketika kita duduk di antara 2 sujud, kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbi, Tuhanku, ighfir, maafkanlah, ampunilah, ighfirli, diriku, warhamni, sayangilah diriku, wajburni, tutup kekurangan-kekurangan diriku, warfa'ni, angkat derajatku, warzuqni, berikan rizki kepadaku, wahdini, beri aku hidayah, wa'afini, sehatkan aku, wa'fu anni, maafkan atau hapus kesalahan-kesalahan diriku. Kalau kata bahasa Sunda, munel eta teh Pak, doa yang sangat munel. Man kadang-kadang karena kita suka terburu-buru jadi teu pararuguh.
Jadi nggak jelas. Rabbi filana jumlah panzuqlidin wa fina fina Allahu Akbar. Jadi tidak jelas. Cek malaikatnya, isi yang ngomong naon, kamu ngomong apa, doa apa, nggak jelas. Padahal kalau kita nikmati, Rabbi gfirli, ya Allah, ampuni diriku, warhamni, sayangi diriku, wajburni, tutup kekurangan-kekurangan pada diriku, aib-aib pada diriku, warfa'ni, angkat derajatku, warzuqni, beri aku rizki. Biar kita tuh sosobatan dengan malaikat Mikail. Orang yang hidupnya susah terus, misal miskin terus alias kismin, itu nggak sosobatan tuh hanya dengan malaikat Mikail, jauh dengan malaikat Mikail. Makanya di dalam sholat itu, yang sholat secara arti kata adalah doa, doanya itu ditenanami, diseriusi. Momen-momen ketika di sana kita disyariatkan untuk baca doa, nikmati, pahami, resapi, dan kemudian kita betul-betul menggunakan hati kita, emosi kita ketika kita berdoa tersebut. Begitu. Di dalam tahiyatul akhir juga ada doa. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga kedamaian tercurah kepadamu wahai Rasulullah. Ayyuhan Nabi itu kepada Rasulullah. Kita berucap salam kepada Rasulullah. Wa rahmatullah wa barakatuh, dan rahmat Allah dan keberkahan Allah semoga tercurah kepada engkau wahai ya Rasulullah. Dan terusnya, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semoga kedamaian, ketentraman, keselamatan tercurah kepada kami semuanya, wa ala ibadillahis sholihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Eta teh doa pisan Bapak Ibu. Cuman kadang karena kita enggak paham, akhirnya bablas. Ya tadi kadang kecepetan, jadi papetor, tepara rubuh, tidak jelas makhraj tajwidnya, boro-boro terkena di hati kita sampai ada perasaan emosi kita teraduk-aduk dengan doa kita, boro-boro. Seringkali kita ya sudah, yang penting anggus rengse, selesai sholat udah barlen, bubar terus kelalen, lupa lagi. Nah, pintu untuk kita khusyuk dalam sholat diantaranya adalah pintu doa. Di dalam sholat kita ada amalan-amalan yang memang disyariatkan kita baca doa. Tetapi dalam aspek lain, dalam cara lain, kita bisa menggunakan doa itu tanpa mengucapkan, tanpa terucap di lidah kita, tetapi terbersit dan terucap, ternyatakan di dalam hati kita. Kita bisa lakukan at any time in our sholat, pada waktu apapun ketika kita sholat. Dan itu bagi saya menemukan salah satu strategi ketika kita sholat terus ingat kepada dunia, maka caranya doa. Bapak Ibu kan biasanya rada sulit khusyuk teh, karena apa? Baru juga Allahu Akbar, aduh tadi HP disimpan di mana ya, gimana kalau hilang, udah ada dikduknya teh inget ke HP karena lupa tadi nyimpan di mana. Aduh tadi teh kembalian uang teh kayaknya itu berlebih atau kayaknya itu kurang, jadi pikirnya langsung kemana-mana. Baru juga Allahu Akbar. Kalau kita lagi kesel sama orang, kesel sekali sama si A si B, pika sebelum saya pengen ngejotos aja. Itu seringkali hati kita itu diaduk-aduknya dengan emosi urusan duniawi. Maka doa itu adalah salah satu solusinya. Ketika kita baru ngangkat tangan langsung ingat, ya Allah ini cicilan udah bentar lagi mau tiba, belum punya duit, kembalikan kepada Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, beri hamba rizki, beri hamba uang untuk membayar cicilan, dan itu adalah kewajiban hamba. Tapi bacaan mah Pak jangan putus,
Jangan misalkan Bismillahirrahmanirrahim, ingat cicilan mobil, ya Allah cicilan mobil saya belum lunas. Jangan, tetap aja Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Hati inilah yang kita koneksikan kepada Allah. Ketika kita ingat dunia, ingat urusan apapun terkait dunia, maka caranya, strateginya, tips jitunya adalah agar kita kembali bisa khusyuk adalah kembalikan itu kepada doa dan permohonan kepada Allah. Tanpa merubah bacaan-bacaan kita, hati kita saja yang kemudian kita sambungkan dengan Allah dengan doa-doa tadi. Maka insya Allah ketika kita sholat, ketika kita ingat bahwa sholat kita tuh ya Allah nggak tahu benar, nggak tahu enggak. Dulu saya pernah mengalami masa jahiliyah berbulan-bulan atau bertahun-tahun tidak sholat, tinggal ya Allah terima ibadah saya, ya Allah maafkan dosa saya, mampukan saya mengisi hidup di sisa yang Engkau berikan ini hanya untuk ibadah kepadamu. Terus seperti itu sambil bacaan tetap normal. Itu akan sangat nikmat sekali sholat itu sebagai media untuk kita menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran, Nabi Yusuf itu kalau ngeluh ke Allah tuh enak banget, kerasa secara nikmat. Ana ashku wa bathi wa husni ilallah. Saya mewadul-wadulkan kesedihanku, kesulitanku, kesusahanku kepada Allah. Dan ketika kita sholat, kita bisa jadikan Allah itu sebagai tempat kita mengadu. Sebagaimana dikatakan sang limpung, Tuhan tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala keluh. Seperti itu. Jadi ketika kita sholat itu kita tuh ngadu ke Gusti Allah. Ini anak-anak remaja, teman-teman anak-adik mahasiswa lagi seneng sama cewek, misalkan adukan kepada Allah agar kita jangan sampai kebablasan seneng cewek malah terus jadinya maksiat. Mungkin dicukupkan segitu, nanti kita lanjutkan lagi di minggu yang akan datang. Pintu-pintu berikutnya agar kita bisa menjadi penikmat sholat. Cukup 4 dulu yang minggu ini ya Pak Bu, tapi mangga monggo dipraktekkan, dicobakan. Kok gagal sekarang, nggak bisa khusyuk, tetap aja pikiran kemanda-mendi, dicoba lagi. Karena namanya sholat khusyuk itu adalah keterampilan. Semakin sering kita praktekkan akan semakin terbiasa, akan semakin mudah. Ketika kita berbelok pikiran kita, hati kita ke yang lain, sangat mudah menariknya kembali lagi lurus dalam kekhusyuan kita dan dalam pikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.